Shalom saudara-saudari. Saat ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita dengan tema Yesus yang lain. Jika saya bertanya kepada saudara-saudari, apa pendapat atau seperti apakah Yesus yang Anda percayai? Mungkin beragam jawabannya. Ada yang menjawab Yesus itu sebagai sahabat, Yesus itu sebagai saudara, Yesus itu sebagai sahabat, Yesus itu sebagai Bapa, Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Raja, Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada berbagai banyak pengakuan tentang Yesus. Namun satu hal yang harus kita percaya bahwa apapun pengakuan kita tentang siapa itu Yesus harus sesuai dengan kebenaran Alkitab. Pada gambar yang saya tunjukkan di layar HP saudara-saudari, di sana terlihat ada salib dan ada seekor binatang yang digantung seperti kalau kita misalnya melihat penyaliban. Dan di sana ada beberapa orang yang menyembah salib itu yang telah digantung seekor binatang. Saya tidak tahu apakah ini domba atau kambing. Namun satu hal yang kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, meskipun pusat penyembahan mereka kepada Yesus Kristus, tentu ini adalah hal yang salah karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika membaca Galatia 1 ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu akan mengetahui di sana bahwa Paulus menegur jemaat di Galatia untuk tidak sembarangan mempercayai apa yang mereka dengar dari seorang hamba Tuhan tentang siapa itu Yesus. Perhatikan di ayat 8, dikatakannya di sana, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, ingat ya, sekalipun di antara kami, dan kami itu maksudnya apa? Yaitu para rasul, yaitu mereka yang 13 rasul, salah satu dari antara mereka, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Ingat kata kuncinya yaitu Injil yang berbeda. Lalu seperti apakah Injil yang benar itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita membaca di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 dikatakan di sana bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita ingat baik-baik bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan. Jadi fokus Injil yaitu untuk keselamatan. Karena arti dari Injil itu sendiri adalah kabar baik yang harus didengarkan oleh setiap manusia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkannya dari maut atau kebinasaan. Lalu seperti apakah Injil yang lain itu? Kita sudah belajar tadi Injil yang benar, yaitu untuk menyelamatkan. Fokusnya untuk menyelamatkan, tidak ada embel-embel yang lain. Namun ketika kita melihat bahwa ada motif atau background dari Injil yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan ini, maka kita harus menolaknya. Jika di dalam mimbar gereja atau di gereja-gereja keluar dari mulut seorang pengkhotbah hal-hal yang tidak menyangkut tentang keselamatan, berarti dia sedang memberitakan
sesuatu yang bertolak belakang dengan Injil. Saudara yang terkasih, kembali saya bacakan di ayat 8 ini bahwa Paulus mengutuk siapapun yang memberitakan Yesus yang lain, sekalipun di antara mereka sendiri, yaitu para rasul maupun seorang malaikat yang datang dari surga. Di ayat 9 dikatakannya seperti begini. Seperti yang kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kenapa Paulus begitu menekankan tentang Injil yang benar ini? Karena ada banyak orang yang memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka memutarbalikkan Injil. Mereka menceritakan Yesus yang lain. Mereka menceritakan Yesus sesuai dengan selera mereka. Sehingga Paulus mengingatkan dan sekaligus memberikan perhatian khusus untuk jemaat yang berada di Galatia ini, agar mereka berhati-hati. Dan tidak hanya berhati-hati, jika ada orang yang memberitakan Kristus yang lain, mereka harus mengusirnya tanpa toleransi, karena itu bisa merusak kesehatan iman jemaat. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk melihat setiap apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah di atas mimbar. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apa yang dia khotbahkan itu memuliakan Tuhan Yesus atau tidak? Apakah yang dia khotbahkan itu memberitakan tentang keselamatan atau hanya menceritakan sesuatu yang bersifat material dan hal-hal duniawi? Fokus dari khotbah di dalam gereja harus mengarahkan setiap orang percaya untuk bertobat dan untuk melihat keselamatan yang daripada Kristus. Apakah saudara sudah berada di gereja yang benar? Apakah saudara sudah berada di gereja yang sehat? Saya mendengar satu kisah dari teman saya bahwa setiap pengkhotbah di gerejanya itu selalu menceritakan kesaksian pengalaman pribadi. 1-2 ayat dibacakan, lalu setelah itu cerita-cerita kehidupan keseharian. Itu tidak salah, tetapi kalau fokusnya menceritakan pengalaman di dalam gereja, sudah melenceng dari mandat Allah. Karena khotbah atau penyampaian firman Tuhan harus terarah kepada keselamatan. Harus mengingatkan setiap orang percaya untuk berpegang teguh pada iman yang benar kepada Kristus Yesus. Jika saudara berada di gereja yang tidak memberitakan Kristus, keluar dari gereja itu. Jika saudara berada di gereja yang hanya khutbahnya setiap minggu tentang motivasi, tentang mencari hal-hal materi dan duniawi, tinggalkan gereja itu. Gereja itu tidak membawa saudara menuju kepada Kristus. Tetapi saudara hanya berproses atau hanya berfokus pada keinginan dunia. Itu saja yang saya sampaikan, saudara-saudari. Semoga saudara yang mendengarkan saya ini dapat terberkati dan dapat menimbang dengan baik. Apakah saudara sudah berada di gereja yang benar? Sudah berada di gereja yang sesuai dengan firman Allah atau tidak? Itu saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.